Jalur pajanan kedua adalah absorpsi melalui kulit. Hal ini berkaitan dengan kelarutan dalam lemak. Pelarut umumnya mudah larut dalam lemak dan atau sebagian ada yang mudah larut dalam air. Hal ini meningkatkan penetrasi. Skin absorption rates bervariasi antar individu, maksimal bisa hingga 4 kali. Faktor-faktor mempengaruhi penetrasi pelarut ke dalam kulit antara lain ketebalan kulit, kerusakan kulit, terluka atau abrasi, difusi fase, misalnya polar atau non-polar, mekanisme menjadi berbeda. Kondisi kulit kering meningkatkan penetrasi. Berikut ini adalah ilustrasi tentang kulit. Dosis tidak sama dengan konsentrasi. Kita ingat bahwa menurut Paracelsus, all substances are poison. There is none each which is not poison. The right dose differentiates a poison from a remedy. Dosis terabsorpsi adalah jumlah toksikan masuk melalui membran ke dalam sistem kompartemen biologis. Variabel yang memengaruhi antara lain jalur pajanan, target organ, konsentrasi pajanan, distribusi, dan juga metabolisme. Distribusi dan toksisitas lokal dan sistemik. Distribusi dipengaruhi oleh fugacity, flux atau kecenderungan pergerakan dari sebuah senyawaan dalam sistem multifase. Selain itu juga kelarutan dalam lemak, perfusi, dan juga laju aliran darah. KOW yaitu konstansa untuk kelarutan dalam lemak, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Senyawa dengan KOW tinggi mudah larut dalam jaringan lemak. Tubuh umumnya mudah dieliminasi. Systemic effect dan juga lokal bergantung dari konsentrasi toksikan dan metabolitnya. Lokal perubahan terjadi pada lokasi kontak pajanan, sedangkan sistemik perubahan terjadi pada titik jauh dari kontak pajanan. Hubungan dosis respons. Respons adalah berupa gangguan atau perubahan fisiologis dari kondisi normal. Respons ini dapat bersifat all atau tidak ada sama sekali. Graded response atau sebagian. Respons dari pelarut organik dapat berupa lokal, misalnya eritema, blistering, dan juga efek lokal terbakar. Contohnya adalah methylene chloride, di mana terjadi iritasi yang parah pada kulit. Kemudian contohnya pada graded response atau sistemik, misalnya contohnya dizziness, lightheadedness, dan juga gangguan pada sensor serta narkose. Efek kesehatan secara umum dari pelarut organik antara lain efek akut dapat berupa sakit kepala, mengantuk, mual, pusing, kulit terkelupas, tidak sadarkan diri, hingga kematian. Efek kronik dapat berupa dermatitis, kerusakan hati, kerusakan ginjal, mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, mudah marah, gangguan tidur, demensia, memengaruhi sistem reproduksi dan juga janin. Biotransformasi dan eliminasi. Distribusi masuk ke dalam jaringan lemak, jaringan adiposa termasuk sistem saraf dan juga hati, organ dengan laju aliran darah tinggi seperti misalnya jantung dan juga otot. Sebagian besar pelarut dapat melewati plasenta dan masuk ke dalam air susu ibu. Metabolisme. Beberapa pelarut organik memiliki metabolisme dan sangat mudah untuk terjadi secara ekstensif. Beberapa pelarut metabolisme memainkan peran dalam toksisitasnya mereka. Ekskresi dari pelarut organik umumnya terjadi melalui jalur ekshalasi, kemudian tanpa perubahan senyawa tersebut. Metabolit dari pelarut dapat keluar melalui urin ataupun kombinasi dari ekshalasi dan juga urin. Berikut ini akan kita bahas adalah toksisitas pelarut organik di tempat kerja antara lain alkana, formaldehyde, benzen, toluen, stiren, dan juga tetrakloroetilen, metilen chloride, dan juga 2-butanol atau metil etil keton. Pada tabel berikut disajikan efek toksik sekelompok pelarut organik. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa efek akut maupun kroniknya adalah sebagai berikut. Pelarut organik di tempat kerja sebagai contoh adalah alkana
umumnya senyawaan ada dalam bentuk gas, cair, dan padatan. Yang dalam bentuk gas antara lain adalah metan, etana, propana, dan juga butana, tidak berbau. Seperti untuk dalam bentuk cairan adalah seperti pentana, heksana, heptana, dan juga oktana. Dalam bentuk cairan seperti misalnya parafin wax. Contoh kejadian yang berkaitan dengan explosion hazard dari pelarut golongan alkana adalah di kejadian kecelakaan Flicksborough, England. Umumnya yang memiliki toksisitas rendah dari golongan metana, etana, dan juga propana. Salah satu efek toksiknya adalah dapat menjadi asfiksia. Heksana dan heptana umumnya adalah dipakai sebagai pelarut organik. Dapat menyebabkan anestesia, gangguan iritasi pada saluran pernafasan, dermatitis, dan juga disfungsi neurobehavioral. Berikut ini adalah contoh-contoh toksisitas pelarut dari kelompok alifatik. Dari mulai etena, etuna, propana, propena, butana, dan juga butadiene serta heksan yang dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Pelarut organik di tempat kerja dari jenis alkohol umumnya yang umum digunakan adalah metanol, etanol, normal propanol, isopropanol, N-heksanol, gliserin, di mana baunya ini adalah menyengat. Penggunaannya banyak dipakai pada pembersih, pelarut, thinner, dan juga intermediate. Kemudian juga di industri farmasi maupun pestisida. Ada beberapa alkohol yang memiliki titik didih rendah sehingga digunakan sebagai antifreeze agent. Sebagian alkohol bersifat flammable maupun sebagian lagi bersifat combustible. Toksikokinetika dari alkohol adalah 50% alkohol diinhalasi dan kemudian terabsorpsi. Beberapa alkohol lainnya dapat terabsorpsi melalui kulit. Efek kesehatan dari alkohol adalah dapat merupakan depresan sistem saraf pusat. Semua alkohol umumnya bersifat narkosis. Simptom akut dari overexposure alkohol dapat berupa kelelahan, sulit berkoordinasi, dan juga perubahan dari perilaku hingga koma. Tabel berikut menunjukkan toksisitas pelarut, yaitu efeknya terhadap reproduksi. Sebagai contoh, toluen, styrene, dan benzen dapat menyebabkan gangguan pada menstruasi. Formaldehyde dan benzen dapat mengakibatkan aborsi dan juga infertility. Vinyl klorid dapat menurunkan libido dan juga impotens. Demikian rekan-rekan sekalian, selesai sudah sesi kali ini, yaitu toksikologi pelarut. Sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Terima kasih.